Perkenalkan, nama saya Akila Kirania Mulkan dengan NPM 712409155057. Mata kuliah mikroprosesor dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Zulfan Syuri, Siambaton ST MKom. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan mikroprosesor. Berikut adalah daftar isi mengenai materi yang akan saya jelaskan. 1. Penjelasan mikroprosesor. 2. Sejarah mikroprosesor. 3. Struktur mikroprosesor. 4. Kelebihan mikroprosesor. 5. Kekurangan mikroprosesor. Dan 6. Kesimpulan. 1. Penjelasan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah unit pemrosesan pusat atau CPU dalam suatu sistem komputer yang diintegrasikan dalam suatu chip kecil. Sebagai otak dari sistem komputer, mikroprosesor bertanggung jawab untuk melakukan operasi pemrosesan data dan mengendalikan fungsi-fungsi sistem secara keseluruhan. 2. Sejarah mikroprosesor. Awal pengembangan sebelum 1917. Sebelum mikroprosesor, komputer umumnya menggunakan unit pemrosesan pusat atau CPU yang terdiri dari sejumlah besar transistor dan komponen diskrit. Perkembangan teknologi semikonduktor membawa konsep integrasi ke dalam dunia komputer. B. Mikroprosesor pertama 1971. Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama, Intel 4004, yang memiliki arsitektur 4 bit, dikembangkan oleh Ted Hoff, Federico Fegin, dan Stanley Mezzo. C. Mikroprosesor 8 bit 1970-an. Pengenalan mikroprosesor Intel 8008 dan 8080 membawa arsitektur 8 bit. Intel 8080 menjadi dasar bagi mikroprosesor pertama yang digunakan dalam komputer pribadi pertama, Altair 8800. D. Era mikroprosesor 16 bit akhir 1970-an sampai awal 1980-an. Intel mengembangkan seri 8086 dan 8088 yang menjadi dasar bagi arsitektur x86 yang dominan hingga sekarang. IBM PC menggunakan mikroprosesor Intel 8088 yang membuka jalan bagi standar PC. Era mikroprosesor 32 bit akhir 1980-an sampai awal 1990-an. Pengenalan mikroprosesor 32 bit seperti Intel 80386 dan 80486. Kemampuan multitasking dan mode proteksi memungkinkan sistem operasi yang lebih canggih. Era mikroprosesor 64 bit akhir 1990-an sampai 2000-an. Intel memperkenalkan mikroprosesor 64 bit pertama Itanium pada akhir 1990-an. AMD meluncurkan arsitektur x86-64 dengan Opteron dan Athlon 64 yang diadopsi oleh banyak produsen mikroprosesor. G. Perkembangan lanjutan 2010-an sampai sekarang. Mikroprosesor terus mengalami peningkatan kinerja dan efisiensi daya. Pengenalan arsitektur multi-inti untuk meningkatkan kinerja paralel. 3. Struktur mikroprosesor. 1. Struktur dasar mikroprosesor. Mikroprosesor terdiri dari unit kontrol, unit aritmatika dan logika, dan register. Unit kontrol mengendalikan eksekusi instruksi, sementara unit aritmatika dan logika melakukan operasi matematika dan logika. Register digunakan untuk menyimpan data sementara. 2. Instruksi dan bahasa mesin. Mikroprosesor bekerja dengan mengeksekusi serangkaian instruksi yang ditentukan oleh bahasa mesin. Setiap instruksi memiliki kode operasi atau opcode yang menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh mikroprosesor. 3. Arsitektur dan keluarga mikroprosesor. Terdapat berbagai arsitektur mikroprosesor termasuk x86, Intel AMD, ARM, MIPS, dan lainnya. Keluarga mikroprosesor mencakup berbagai model dengan tingkat kinerja yang berbeda. 4. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja mikroprosesor mencakup peningkatan frekuensi clock, peningkatan jumlah inti, dan optimasi arsitektur. 4. Kelebihan mikroprosesor. Mikroprosesor memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya sangat penting dan umum digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik. Berikut adalah beberapa kelebihan utama dari mikroprosesor. 1. Ukuran kecil. Mikroprosesor memiliki ukuran fisik yang sangat kecil, yang membuatnya cocok untuk diintegrasikan ke dalam berbagai perangkat elektronik, termasuk komputer, ponsel pintar, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi.
2. Efisiensi energi. Sebagian besar mikroprosesor dirancang untuk bekerja dengan konsumsi daya yang rendah. Hal ini penting untuk perangkat bertenaga baterai atau perangkat portabel agar dapat bertahan lama tanpa pengisian daya yang sering. 3. Fleksibilitas. Mikroprosesor dapat diprogram ulang untuk menjalankan berbagai tugas. Hal ini memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam merancang atau mengimplementasikan fungsi yang berbeda dalam berbagai aplikasi. 5. Kekurangan mikroprosesor. Berikut adalah beberapa kekurangan umum dari mikroprosesor. 1. Keterbatasan daya. Mikroprosesor seringkali memiliki keterbatasan dalam hal konsumsi daya. Ini menjadi faktor kritis terutama dalam perangkat bergerak atau baterai, di mana efisiensi energi menjadi sangat penting. 2. Keterbatasan jumlah koneksi input atau output. Mikroprosesor memiliki jumlah pin terbatas yang dapat digunakan untuk koneksi input atau output. Ini dapat menjadi kendala ketika harus berurusan dengan sejumlah besar perangkat eksternal atau ketika mengelola sistem yang memerlukan banyak saluran komunikasi. 3. Perubahan teknologi yang cepat. Dunia teknologi terus berkembang dengan cepat, dan mikroprosesor yang saat ini mungkin canggih bisa menjadi ketinggalan zaman dalam beberapa tahun karena kemajuan teknologi. Penting untuk diingat bahwa kekurangan ini dapat berbeda tergantung pada konteks penggunaan dan jenis mikroprosesor yang digunakan. Seiring waktu, banyak dari kekurangan ini telah ditangani atau dikurangi dengan pengembangan teknologi baru. 6. Kesimpulan. Jadi, mikroprosesor adalah komponen kunci dalam perangkat elektronik modern, menawarkan pemrosesan cepat, fleksibilitas, programabilitas, dan integrasi tinggi. Dengan ukuran yang kecil, mikroprosesor memainkan peran vital dalam berbagai aplikasi, mulai dari komputer pribadi hingga perangkat Internet of Things. Perkembangan teknologi mikroprosesor terus meningkat, menciptakan perangkat yang lebih efisien secara energi dan memungkinkan inovasi dalam berbagai. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah dan perkembangan mikroprosesor sedari awal sampai sekarang. Terima kasih.